Allah wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Babul Khairat yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita telah memasuki hari ke-19 Ramadan. Tanpa terasa sebentar lagi kita akan memasuki 10 malam akhir Ramadan. Di mana di 10 malam akhir Ramadan ini ada sebuah malam yang luar biasa, yang tidak ada di hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain, yang hanya ada di bulan Ramadan dan di waktu tertentu yang telah Allah tetapkan. Maka sungguh, barang siapa yang ingin meraihnya, berarti dia harus memiliki persiapan, kesungguhan, dan ikhtiar untuk bisa menggapai Lailatul Qadar. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik, Bapak Ibu, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita kali ini adalah apa, Bu, tema yang sudah kita siapkan? Ya, menyambut malam Qadar. Apa yang Bapak Ibu ketahui dengan malam Qadar? Atau bahasa Arabnya Lailatul Qadar. Malam kemuliaan? Bukan. Artinya Lailatul Qadar bukan malam kemuliaan. Malam yang telah ditentukan. Lail itu malam, Al-Qadar yang tertentu, yang pasti, yang ukurannya, ketentuannya, ketetapannya sudah pasti. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Itulah malam Qadar. Dan malam Qadar itu penuh dengan kemuliaan. Malam Qadar itu penuh dengan keberkahan. Malam Qadar itu malam yang tidak ada yang bisa menandinginya. Hanya ada satu. Maka disebut Al-Qadar. Ada huruf alif lam di sana. Nah, bagaimana kita bisa meraihnya? Kita harus kenal dulu dengan malam Qadar. Kita kenali. Apa itu malam Qadar? Apa keutamaannya? Dan kita harus mengetahui kapan adanya, di mana adanya. Lalu kita berupaya bagaimana kita supaya ikhtiar maksimalnya biar bisa meraih. Kita lihat surat Ad-Dukhan, surat 44 dari ayat 1 sampai ayat 4. Sampai ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamim. Jika di dalam Al-Qur'an ada huruf-huruf hijaiyah sebagai awal ayat, maka tidak boleh diterjemahkan, cukup dibaca sama, Hamim. Karena ini salah satu daripada ayat-ayat mutasyabihat yang hanya Allah yang tahu maknanya. Wal kitabil mubin. Demi kitab yang nyata. Demi kitab yang nyata. Inna anzalnahu fi lailatin mubarak. Sesungguhnya kami telah turunkan dia, yaitu Al-Quran yang nyata tadi, yang penuh dengan hikmah tadi, di malam yang penuh dengan barakah. Inna kunna mundzirin. Kami yang memberikan peringatan. Kami yang memberikan peringatan. Peringatan dari mana? Ayat 4-nya. Amram min indina.
Peringatan dari sisi kami. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Di dalam tafsir disebutkan tentang takdir yang Allah tetapkan kepada setiap manusia untuk tahun ke depan. 1 tahun ke depan Allah tetapkan takdirnya dan Allah turunkan pada malam itu. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu Allah jelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Urusan dari mana? Di ayat 5. Amrun min indina. Urusan dari sisi kami. Urusan dari urusan Allah yang telah Allah tetapkan. Maka Allah kemudian berfirman, Inna kunna mursilin. Kami yang mengutus para utusan. Siapa yang dimaksud utusan di sini? Yaitu para malaikat yang pada malam itu seluruh malaikat Allah perintahkan turun ke langit dunia. Malaikat Jibril ikut turun ke langit dunia. Bahkan Allah pun turun ke langit dunia. Rahmatan min rabbik. Di ayat ke-6-nya. Allah katakan, ini semua adalah sebagai rahmat dari Rabb. Kasih sayang Allah, rahmat Allah, kemuliaan dari Allah, keberkahan dari Allah. Innahu huwas sami'un alim. Sesungguhnya dia Allah maha mendengar dan Allah maha mengetahui. Jadi kita di sini sekarang tahu bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah, isinya penuh dengan hikmah, isinya sangat mulia, isinya adalah kitab yang nyata, diturunkan di malam yang penuh dengan barokah, dan isi Al-Quran adalah peringatan yang penuh dengan barokah. Peringatan yang penuh dengan barokah. Surat 21 Al-Anbiya ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Quran, Allah katakan, Al-Quran ini adalah zikru mubarak. Peringatan Allah yang penuh dengan barakah. Anzalnahu, yang kami telah turunkan dia. Afa antum lahu munkirun? Apakah kamu mau mengingkari Al-Quran? Apa kamu mau mengingkari Al-Quran? Orang-orang yang mengingkari Al-Quran maka tidak pernah akan selamat. Kehidupannya, dunia dan akhirat. Atau mungkin dunia terasa selamat. Tapi jangan harap di yaumil akhir akan selamat. Nah, saudaraku seiman, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah. Malam yang penuh dengan barakah. Malam yang diturunkannya Al-Quran yang mulia. Itu disebut oleh Allah malam Qadar. Malam Qadar. Lailah Al-Qadar. Lail itu malam, Qadar itu ukuran atau ketetapan. Yaitu malam yang ukurannya telah ditetapkan. Malam yang ukurannya telah ditentukan. Hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu. Malaikat Jibril pun tidak diberitahu oleh Allah. Para malaikat pun tidak. Nabi Muhammad pun tidak. Yang pada akhirnya nanti diberitahu kapan adanya itu. Tahukah kamu apa itu malam Qadar? Maka Allah turunkan surat Al-Quran, surat 97. Surat Al-Qadar, ayat 1 sampai ayat 5. Surat Al-Qadar, surat 97, ayat 1 sampai 5. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah turunkan dia, yaitu Al-Quran, yang penuh dengan barokah tadi. Di malam yang penuh dengan barokah. Malam turunnya Al-Quran itu disebut oleh Allah Lailatul Qadar. Malam Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah turunkan dia pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Dan tahukah kamu apa itu malam Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
Malam Qadar adalah satu malam yang ukurannya telah ditentukan oleh Allah, yang satu malam itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama dengan. Kalau sama dengan berarti setara. Kalau lebih baik berarti lebih. Bayangkan Bapak Ibu, satu malam nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Maknanya jika seorang hamba pada malam itu beribadah, bermunajat, beristighfar, mohon ampun, dan melaksanakan ibadah sebaik-baiknya di malam itu, bertepatan dengan malam Qadar, dan kita mendapatkan itu, nilai ibadah kita satu malam itu lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Subhanallah. Dan ini saudara sekalian, hanya ada pada malam Qadar, tidak ada di malam yang lain. Karena malam itu malam yang penuh dengan barokah, malam kemuliaan, malam yang kadarnya sudah ditetapkan. Di saat itu Allah perintah, tanazzalul malaikatu warruh fiha. Allah perintahkan para malaikat turun ke langit dunia. Jibril, Ruhul Amin, turun ke langit dunia. Untuk apa? Min kulli amr. Atas izin Allah, biizni rabbihim min kulli amr. Mengatur segala urusan-urusan yang penuh hikmah tadi. Itulah dia malam Qadar. Allah turunkan seluruh malaikat yang ada di arsy-Nya Allah. Allah turunkan malaikat Jibril. Allah pun turun ke langit dunia. Dan semua malam itu, sejak malam itu sampai terbitnya waktu subuh, salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, kesejahteraan di malam itu terus berlangsung sampai waktu fajar, waktu subuh. Jadi malam Qadar itu adanya di malam, suatu malam tertentu, dan bukan sepanjang malam, hanya di sebagian malam, yang sejahtera malam itu, kesejahteraan malam itu, terus berlangsung sampai waktu fajar, waktu subuh. Tapi tidak diberitahu di menit keberapa, di jam keberapa, di waktu yang keberapa, tidak diberitahu. Dan kita juga belum tahu adanya kapan. Tapi yang jelas, adanya di sepertiga malam akhir, di waktu malam. Silakan kita coba buka hadis 700 Muslim 731. 731. Sallallahu alaihi wasallam. Dia berfirman, siapa yang memohon kepadaku untuk berpengaruh, dan siapa yang meminta kepadaku untuk beri, dan siapa yang memohon kepadaku atas ampunan. Subhanallah. Jadi kita tahu sekarang, malam Qadar adanya di sepertiga malam akhir. Di situ pun Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah tabaraka wa ta'ala setiap malam turun ke langit dunia, tapi tidak dari awal malam. Mulai turunnya itu di sepertiga malam yang akhir. Fayaqul, lalu Allah berfirman, "May yad'uni astajibu lahu." Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan ijabah, aku perkenankan doanya. Wa may yas'aluni fa'u'tiyahu, dan barang siapa yang meminta kepadaku, aku berikan permintaannya. Wa may yastaghfiruni fa'aghfiru lahu, dan siapa yang mohon ampun kepadaku, aku ampuni dia. Pada saat itu, para malaikat turun, Jibril turun,
mengamini doa kita. Bahkan para malaikat pun mendoakan kita. Insya Allah, jika kita termasuk orang-orang yang berhak untuk didoakan. Surat 40, surat Ghafir, ayat yang ke-7. Surat Al-Mu'min atau Ghafir, ayat yang ke-7. Walladzina yahmilunal arsya. Dan para malaikat, yaitu malaikat-malaikat yang memikul arsy-Nya Allah. Wa man haulahu, dan malaikat yang berada di sekelilingnya, yang mengelilingi arsy-Nya Allah. Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat-malaikat tersebut senantiasa bertasbih, menyucikan nama Allah, memuji nama Allah, mengagungkan nama Allah, wa yu'minuna bih, dan senantiasa selalu beriman kepada Allah. Ada nggak malaikat yang durhaka, Bapak Ibu? Malaikat tugasnya cuma ibadah, bertasbih, bertahmid, berzikir, memuji, menyanjung Allah, iman terus. Dan malaikat tersebut, apa kata-kata tadi? Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat-malaikat yang di arsy-Nya Allah itu senantiasa mendoakan, memohon ampunan untuk orang-orang yang beriman. Bayangkan Bapak Ibu, di malam Qadar itu, malaikat yang di arsy-Nya Allah, Allah perintahkan turun semuanya. Mendoakan ampunan. Mengamini doa seorang hamba yang betul-betul berikhtiar untuk meraih malam Qadar. Maka malaikat berdoa, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya rahmat-Mu dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak waqihim adzabal jahim. Ya Allah, ampunilah mereka, orang-orang yang senantiasa bertobat, orang-orang yang mengikuti jalan-Mu, dan ya Allah, jauhkan mereka dari azab neraka yang menyala-nyala. Jadi orang-orang yang betul-betul didoakan oleh para malaikat adalah orang yang beriman, yang selalu lurus jalannya, yang selalu bertobat kepada Allah. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak. Ampunilah orang-orang yang senantiasa terus bertobat, dan kalau sudah tobat jalannya lurus, mengikuti jalan Allah. Maksudnya apa ini? Orang yang istiqomah di jalan yang hak, yang taat dalam ibadah, yang taat dalam menjalankan aturan, maka otomatis malaikat mendoakan. Di malam Qadar, malaikat-malaikat itu turun ke langit dunia, mendoakan langsung di hadapan manusia tanpa diketahui oleh kita. Mengaminkan pula doa kita kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang didoakan. Kita lihat doa yang lebih lengkapnya lagi berikutnya ke ayat 8. Rabbana wa adkhilhum jannati adninillati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, masukkan mereka ya Allah. Mereka yang mana tadi? Orang beriman yang senantiasa bertobat, yang selalu mengikuti jalan yang lurus, supaya dimasukkan ke dalam surga-surga Aden, dimasukkan bersama orang-orang yang saleh, dari orang tua mereka, nenek moyang mereka, pasangan mereka, anak cucu mereka. Allahu Akbar. Apa namanya ini kira-kira Bapak Ibu? Didoakan biar bisa reuni di surga. Bayangkan.
Reuninya sama keluarga loh. Orang tua, nenek moyang, pasangan, anak cucu. Subhanallah. Betapa luar biasa doanya para malaikat ini. Semoga sekali lagi kita termasuk orang yang didoakan. Innaka antal azizul hakim. Engkau wahai Allah, maha perkasa lagi maha bijaksana. Sekarang mari kita uraikan. Dari dalil-dalil ini. Betapa mulianya malam Qadar. Malam yang hanya Allah yang tahu ukurannya. Kita tahu waktunya ternyata di sepertiga malam akhir. Kapan adanya? Yang jelas di bulan Ramadan. Karena turunnya Al-Quran adalah di bulan Ramadan. Allah yang menyatakan itu di Al-Baqarah 185 di bagian awal. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Yang dimaksud diturunkannya Al-Quran adalah Al-Quran yang pertama Allah turunkan dari Sidratul Muntaha, di arsy-Nya Allah, diturunkan ke Lauhil Mahfuz. Seluruh Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat sekaligus diturunkan. Terjadi pada malam Qadar, disebut malam Qadar, dan itu di bulan Ramadan. Hudan linnas sebagai petunjuk untuk manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu dan pembeda yang membedakan hak dan batil, yang membedakan halal dan haram, yang membedakan perintah larangan, yang membedakan baik dan buruk, semua ada dalam Al-Quran. Kalau begitu, kapan nuzulul Quran adanya? Ramadan. Kapan malam Qadar adanya? Ramadan. Ramadan berapa lama? 1 bulan. Nah, di 1 bulan itu kapan? Bapak Ibu, kalau kita belum dikasih tahu Rasul adanya di mana, berarti kita harus mencari sepanjang 1 bulan, dari 1 sampai 30, mampu atau berat? Boro-boro. Beneran, Pak. 10 malam akhir ganjil aja banyak yang pada manggil. Ya kan, Pak? Rasul betapa sayang dengan kita, Bapak Ibu. Rasul ingin supaya umatnya tidak berat. Rasul berkorban ketika beliau diperintahkan oleh Allah mencari malam Qadar. Allah nggak langsung gratis. Ya Muhammad, sampaikan, nih malam Qadar, malam sekian. Tidak. Perjuangan Rasul luar biasa. Beliau mencarinya dari awal Ramadan. Beriktikaf. Hanya satu tujuannya, Pak. Mohon kepada Allah ingin mengetahui kapan malam Qadar itu tiba. Sebab Allah belum memberitahukan. Maka beliau iktikaf dari awal Ramadan. Hadis Muslim 1139. Muslim 1139. Maaf, mungkin ada jamaah yang tadi ikut kajian Singapura. Kajian kita saya ulangi sebetulnya. Jadi jangan bosan yang tadi pagi ngikut barangkali. Karena ini komunitasnya berbeda. Jadi tapi mungkin tadi ada beberapa yang mengikuti. Mohon maaf kalau saya mengulangi lagi, tapi ada sedikit tambahan-tambahan, nanti insya Allah ada tambahan di sana. Silakan Ibu bisa baca 1139. Lalu beliau ambil juga itu dan diletakkannya di sudut kubur. Kemudian diulurkannya kepalanya, seraya berujar memanggil orang banyak. Maka mendekatlah mereka kepada beliau. Lalu beliau berkata, aku telah izinkan sejak 10 awal bulan untuk mendapatkan malam Qadar. Kemudian 10 berkenaan. Kemudian dikatakan kepadaku bahwa malam Qadar itu terdapat pada 10 bulan. Maka siapa yang suka disiksa, silahkan. Lalu orang banyak disiksa bersama dengan beliau. Sabda beliau, aku bermimpi. Lihat malam Qadar di malam yang ganjil. Di mana pagi-pagi aku sujud di sana basah. Memang pagi-pagi malam 31 beliau sholat subuh sedangkan hari hujan tinggal di sebelah saya. Aku melihat tanah dan air.
Baik. Secara singkat, hadis ini menceritakan bahwa Rasul berjuang sendiri, Bapak Ibu. Sejak bulan Ramadan, di mana Rasulullah diberitahukan oleh Allah, ada malam qadar di sana, adanya di bulan Ramadan, tapi Allah belum memberitahu di malam yang mana. Beliau meminta kepada Allah, munajat terus, dan mulai iktikaf dari hari pertama Ramadan sampai 10 hari. Tapi Allah tidak temukan. Belum diberitahukan oleh Allah. Rasul tidak putus asa, Pak. Lanjutkan lagi iktikaf di 10 malam yang kedua. Dari malam ke-11 sampai malam 20. Ternyata Allah pun belum menunjukkan di mana malam qadar. Maka Rasulullah beriktikaf kembali. Ingin melanjutkan di 10 malam yang akhir. Nah, di malam pertama 10 yang akhir, berarti malam 21, disitulah Allah memberitahukan adanya malam qadar. Disitulah, maka Rasulullah SAW bersabda, arani ru'yahu lailatul qadr fil ashri awakhir Ramadan. Telah diperlihatkan kepadaku malam qadar itu adanya di 10 malam akhir Ramadan. Maka man ahabba ayyatakifa fayatakif. Siapa yang mau iktikaf, yuk kita iktikaf. Fa'takafan nas ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang semua ikut iktikaf bersama Rasul. Dimulai malam 21. Dari awalnya hanya Rasul sendiri. Nah, di situ Abu Sa'id Al-Khudri yang menyampaikan hadis ini dikatakan bahwasanya pada malam sebelum Rasulullah menyampaikan adanya malam qadar, jadi Rasulullah itu menyampaikannya ba'da sholat subuh. Abu Sa'id Al-Khudri tadi mengatakan apa? Tadi malamnya hujan, sehingga tanah becek. Rasul sujud, masjidnya Rasul kira-kira ada karpetnya enggak? Dipelur apa enggak? Enggak, tanah, Pak. Jadi kalau hujan bagaimana? Ya becek, lembab. Maka tanah bekas yang basah nempel di kening dan di hidung masih kelihatan. Setelah sholat subuh itu tadi, Rasul mengumumkan kepada sahabatnya, aku telah iktikaf dari malam pertama, 10 sampai 10 awal, gak diberitahu. Lalu aku lanjutkan di 10 yang kedua, gak diberitahu. Dan diberitahukan kepadaku adanya adalah di 10 malam yang akhir. Maka barang siapa yang mau beriktikaf, iktikaflah. Maka orang-orang iktikaf bersama Rasul. Pun tidak semua sahabat, gak bakal cukup masjidnya. Masjid Rasul itu kecil, Bang. Awalnya dibangun masjid, menampung sekitar 50 orang. Dilebarin, menampung sekitar 200 orang. Maksimalnya sekitar 300 sampai 400 orang. Sedang sahabat ribuan jumlahnya. Kalau ada masjid menampung 400 orang saat berdiri besar, kira-kira kalau untuk itikaf menampung berapa orang? Separohnya kebanyakan, Pak. Nggak bakal bisa. Karena orang tidur kan butuh space lebih banyak. Paling seperempatnya. Ya sekitar 100-an orang lebih kurang. Tapi tidak ada angka pasti. Hanya secara logika Masjid Rasul itu kecil, nggak besar. Sekarang saja. Artinya apa di sini? Iktikaf bukan wajib. Kita pahami dulu. Iktikaf sunnah. Kata Rasul, bagi yang mau iktikaf, beriktikaf. Tapi Rasul tidak perintahkan semua iktikaf. Nggak bakal cukup. Jadi, yang terbaik meraih malam qadar melalui iktikaf. Akan tetapi kita harus pahami bahwasanya untuk meraih malam qadar tidak harus melalui iktikaf. Itu yang harus kita pahami. Karena bisa kita raih di rumah masing-masing. Nanti kita lihat akan dalil-dalil. Yang terpenting bersungguh-sungguh pada malam itu. Rasul perintahkan, beriktikaflah kamu. Yang mau iktikaf, ayo, maka iktikaf. Maka Rasulullah SAW dalam hal ini memerintahkan para sahabat untuk iktikaf hanya di 10 malam yang akhir Ramadan. Pertanyaan, 10 malam itu dari tanggal berapa Bapak Ibu? Malam 21 sampai malam 30. Kalau sebulan 30. Nah, dari malam 21 sampai malam 30, di mana malam qadar?
Kata Rasulullah, faltamisuha fi witril lail. Carilah olehmu di malam-malam yang ganjil dari 10 malam itu. Jadi berapa Bapak Ibu? 21, 23, 25, 27, 29. Cari. Malam Pak, lail namanya malam, bukan siang. Malam 21, kalau sekarang hari keberapa Pak? 19. Nanti taraweh Ba'da Isya itu malam keberapa? Malam 20. Berarti nanti di dini harinya. Di dini harinya. Besok hari Selasa hari ke-20. Malamnya taraweh malam 21. Berarti di dini harinya. Rabu dini hari, Pak. Jadi malam 21 itu tuh di hari ke-21-nya. Kenapa? Hari di dalam Hijriah itu kapan dimulai? Pada masuknya maghrib, huruf matahari itu sudah hari, Pak. Sekarang hari apa? Senin. Nanti maghrib hari apa? Selasa. Tapi kalau dalam nasional, malam Selasa. Benar nggak, Pak? Bukan Selasa malam. Selasa malam besok. Kalau Selasa malam berarti malam Rabu. Kalau malam Selasa berarti Senin malam. Kalau di dalam Hijriah, hari berganti hari itu di maghrib, hurufnya matahari. Jadi nanti begitu maghrib, sudah masuk tanggal 20. Maka sholatnya malam ke-20. Besok hari Selasa, maghrib ketemu hari Rabu. Berarti malam Rabunya, malam 21-nya di Rabu dini hari. Kalau mau catat ini aja. Besok dini hari, besok malam dini hari. Jadi Rabu dini hari, Jumat dini hari, Ahad dini hari, Selasa dini hari, Kamis dini hari. Itulah 5 malam ganjil. Kata Rasul, carilah di malam-malam ganjilnya. Jadi kemungkinannya ada 5. Betul Bapak Ibu. Sekarang kita akan uraikan kembali. Lihat hadis Muslim 1135. 1135. Malam Qadar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, beberapa orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi melihat malam Qadar dalam tidur mereka pada 7 hari yang akhir bulan Ramadan. Maka bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku juga bermimpi seperti mimpimu itu, melihat malam Qadar jatuh bertepatan pada 7 yang akhir bulan Ramadan. Maka siapa yang mencarinya, carilah di 7 yang akhir itu. Dari tadi 10 akhir, sekarang tinggal 7 akhir. Sahabat bercerita sama Rasulullah. Apa kata sahabat? Ru'ya Lailatul Qadri fil manami fi sab'il awakhir Ramadan. Sahabat bercerita sama Rasul, ya Rasulullah, kami bermimpi adanya malam Qadar itu di 7 yang akhir dari Ramadan. Kalau 7 akhir berarti berapa, Pak? Berapa, Bu? 7 akhir. Coba kita hitung. 7 kan? Dari mulai malam 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 24, 25, 26, 29, 23, 27, 29, 30. Betul begitu? Malam 7 malam akhir kan? Jadi malam ganjilnya berapa itu? 5, 7, 9. 25, 27, 29. Kan sahabat mengatakan, kami bermimpi dalam tidur kami, malam Qadar adanya di 7 malam akhir. Sab'a awakhir min Ramadan. Di 7 malam akhir Ramadan. 7 malam akhir kan berarti mulai 25, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 kan? Nah, dari 24 ganjilnya berarti ke berapa? 25, 27, 29. Jadi tinggal berapa hari ini? Maka kata Rasulullah SAW, qad natawata'at fi sab'i awakhir Ramadan. Sungguh
benar aku pun telah diberitahu bermimpi bahwasanya malam qadar adanya di 7 malam akhir yang Ramadan. Maka carilah fal yataharraha fi sab'il awakhir. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh mencari malam qadar itu di 7 yang akhir. Berarti berapa tadi, Pak? 25, 27, 29. Kira-kira adanya di berapa? Adanya di berapa? Coba Sahih Bukhari nomor hadis 41. Sahih Bukhari nomor hadis 41. Nomor 41, Pak. Nomor 41. Diceritakan oleh Ubadah bin Syamit radhiyallahu anhu, katanya, pada suatu ketika Rasulullah SAW keluar hendak mengabarkan tentang terjadinya malam qadar. Kebetulan beliau bertemu dengan 2 orang laki-laki muslim sedang berbantah. Maka Nabi bersabda, saya keluar hendak mengabarkan tentang terjadinya malam qadar. Kebetulan saya melihat 2 orang sedang berbantah, maka aku jadi lupa. Mudah-mudahan kelupaan itu berguna untuk Anda sekalian. Carilah malam qadar itu di malam ke-7, ke-9, dan ke-5. Bapak Ibu pernah nggak mau ngomong sesuatu sudah kepikiran? Iya. Pas mau ngomong terjadi sesuatu, lihat sesuatu. Tadi mau ngomong apa? Apa? Sering ya Pak ya? Kelupaan. Aduh, tadi mau apa? Ntar beberapa hari baru. Iya, Rasul seperti itu Pak. Sebetulnya sudah diberitahu. Di 7 yang akhir itu sudah dikasih tahu. Bisa di 25, di 29, di 27. Sudah tahu. Maka Rasul senangnya luar biasa Pak. Saking gembiranya Rasul nggak nunda-nunda, langsung keluar. Kharaja. Keluar. Ma'annas. Menuju kepada para sahabat. Ingin apa? Memberitakan adanya malam qadar. Kapan malam qadar itu ada? Aku telah diberitahu. Tiba-tiba dilihat 2 orang laki-laki lagi berbantah-bantahan. Ini ngeyel, ini ngeyel. Rasul itu paling gak suka berbantah-bantahan. Meskipun di atas kebenaran. Kalau enggak, jangan berbantah-bantahan. Sampaikan dengan hikmah. Jangan suka eyel-eyelan. Maka melihat ada orang berbantah-bantahan, akhirnya apa yang ada di benak Rasul, kapan malam qadar itu beliau lupa. Malam berapa tadi ya? Maka Rasul mengatakan, sesungguhnya aku hendak memberikan kabar kepada kalian kapan adanya malam qadar, tapi fulan berbantah-bantah 2 orang itu. Maka apa? Farufi'at, aku jadi lupa. Maksudnya ingatan yang di kepala diangkat oleh Allah. Duh, malam berapa ya? Kalau Rasul menyebutkan ragu, Rasul dusta. Karena ini bukan main-main Pak ini Pak. Ini hukum Allah, urusan Allah. Maka Rasul lebih jujur mengatakan, farufi'at, maka aku jadi lupa gara-gara 2 orang laki-laki saling berbantah-bantahan. Maka Rasulullah SAW perintahkan, fatlubuha. Kalau begitu carilah sungguh-sungguh kamu. Disebutkan kapan di situ? Sab'i wasitti wa khamsi. Carilah di yang ke-7, malam 9, atau malam ke-5. Malam ke-7 berarti malam keberapa? 27. Karena maksudnya kan di 7 yang akhir. Malam 27, malam 29, malam 25. Kok Rasul nyebutnya ngacak? Harusnya kalau 7 akhir berarti mana dulu disebut? 25, 27, 29. Rasul sebut apa dulu? 27, 29, 25. Jadi yang benar yang mana kira-kira dari 3? 27. Dari mana Bapak tahu 27? Coba 1000. Oh, kalau disebut awal berarti lebih top. Coba lihat Bukhari nomor 995. Mana yang disebut awal oleh Rasul? Bukhari 995. Bukhari 995. Iya. Muslim Bukhari 41. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya,
Nabi SAW bersabda, carilah malam qadar itu pada 10 yang akhir di bulan Ramadan. Malam qadar itu berada pada hari ke-9, 7, atau 5 yang akhir dari bulan itu. Lailatul Qadar fi tasi'a tabqa, sab'a tabqa, khamsa tabqa. Carilah malam qadar itu pada malam yang ke-29, berarti malam ke-9, carilah pada malam 7, carilah pada malam 5. Mana Pak kalau begitu? Apa mentang-mentang disebut nomor 1 dari itu? Nggak bisa, kesimpulan itu nggak boleh. Sengaja Rasul memutar-putar itu biar kita nggak usah menerka-nerka. Dah, nggak usah diterka-terka, Pak. Katanya 27, katanya nggak usah. Pokoknya 3 ini Anda serius. Itu aja. Bukan dari 21 ya Bapak Ibu ya. Tapi kita terus dari 21 ya serius. Hanya lebih mantap lagi tabaqo atau bersungguh-sungguh di 29, 27, 25. Tadi disebut 27, 29, 25. Disinilah krusialnya malam qadar. Coba saya buatkan ilustrasi Bapak Ibu. Jika ini nih peserta kajian kita hari ini nih, katakanlah ada 40 orang yang hadir. Maaf, yang ikut di Zoom gak ikut sayembara. 40 orang yang hadir, Bapak Ibu, dikasih tawaran oleh seseorang yang punya kekayaan luar biasa. Miliaran dolar duitnya, Bapak Ibu. Triliunan. Bagi-bagi 1 miliar per orang untuk 50 orang, kayak kita bagi-bagi 1.000 perak. Jadi, mudah sekali atau tidak? Coba, sayembaranya begini. Bapak Ibu, siapa yang mau ikut sayembara, aku dapat hadiah. Mobil mewah, harta cash 1 miliar, perhiasan emas sebanyak 500 gram, permata 2 karat senilai 1,5 miliar. Terus nggak tanggung-tanggung pokoknya lah. Kira-kira meskipun kita udah punya duit, punya mobil, masih mau nggak sayembara ini? Gratis, nggak perlu bayar, nggak perlu modal apa-apa. Syaratnya cuma 1. Jangan tidur dari jam 1 sampai subuh. Kira-kira 3,5 jam. Jam 1 sampai subuh, kira-kira 3,5 jam. Karena subuh kan sekitar jam 4:30, ya lebih sedikit lah. Jadi 3,5 jam, jangan tidur selama 10 malam. Pokoknya jangan tidur. Mau ikutan nggak Bapak Ibu? Kira-kira pesertanya semangat atau semangat banget? Semangat banget. Supaya dapat apa? Hadiah apa? Oh, miliar. Memang hadiah miliar tadi bisa beli tiket menuju surga? Enggak. Kenapa kalau urusan hadiah itu dunia pada melotot semua? Semangat semua, nggak ada yang ngantuk, saya yakin. Tapi kenapa Allah tawarkan malam qadar yang lebih baik dari 1000 bulan, yang itu jaminannya ampunan dan surga pada melempem. Tapi babul khairat sih insyaallah dah ya Bapak Ibu ya. Dah insyaallah. Saya mohon maaf kepada Pak Joko dan Ibu Fatma yang meminta saya untuk mengisi kajian sholat malam di sini. Dulu pernah kita lakukan ya Bu ya sebelum COVID. Tapi qadarullah waktunya nggak memungkinkan Pak Joko. Insya Allah coba nanti tahun depan kalau kita punya waktu kita adakan lagi. Insya Allah. Maaf sekali. Apa yang terjadi manusia? Nggak semangat. Karena apa? Balasan dari Allah nggak ada realnya Pak. Nggak kelihatan. Cuman janji-janji Allah dan Rasul dalam Al-Quran dan hadis. Padahal siapa yang paling tepat janjinya? Allah. Balasannya surga. Bayangkan Bapak Ibu, ibadah di malam itu yang bertepatan dengan malam qadar. Satu nilai ibadah di malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Kita hidupnya belum tentu 1000 bulan loh. Maka sahabat kira-kira menyambut itu bagaimana? Luar biasa semangatnya. Luar biasa semangatnya. Bagaimana dengan Rasul? Demikian pula dengan Rasul. Lihat hadis nomor 1144 Sahih Muslim. 1144 Sahih Muslim.
Dari dari Aisyah radhiyallahu anha katanya apabila telah masuk 10 yang akhir bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih giat beribadah malam-malamnya. Beliau bangunkan keluarganya, beliau lebih tekun dan beliau kencangkan ikat sarungnya, menjauhi istrinya untuk lebih banyak mendekati Allah Subhanahu wa taala. Gak apa-apa, yang dibaca 1143. Gak apa-apa, Bapak Ibu. Gak apa-apa. Oh, nanti juga saya minta baca juga. Jadi Rasul itu di malam akhir Ramadan, di 10 malam terakhir, di sepertiga malam akhir, beliau lebih khusus lagi mengencangkan ikat sarungnya. Beliau lebih semangat, beliau lebih sungguh-sungguh dibandingkan malam-malam sebelumnya. Idza dakhala al-ashr min awakhir Ramadan. Rasul kalau sudah memasuki 10 yang akhir di Ramadan, syadda mizarahu ay qada ahlahu, syadda jadda wa hadda. Betul-betul bersungguh-sungguh. Jadi apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Meskipun kita nggak etikaf di masjid, ikuti ini. Anda bangunkan keluarga Anda hidupkan malam-malamnya, jangan tidur dari sepertiga malam akhir terus sampai waktu subuh, dan Anda bersungguh-sungguh ibadah sepanjang malam itu. Tidak dari awal malam. Tidak dari awal, kalau dari awal malam dari jam berapa Bapak Ibu? Ba'da Isya, jam 8 lebih kurang. Coba Bapak Ibu jam 8 sampai subuh jangan tidur, kuat apa enggak? Enggak bakal kuat Pak. Meskipun ada tidur 5 jam satu siang, Pak, nggak mampu. Maka Allah memberikan keringanan, Pak. Tidak dari awal malam. Dipepetin lagi tuh. Rasul ngasih tahu tadi hadisnya. 731. Cari di sepertiga malam yang akhir. Karena disitulah Allah Tabaraka wa Ta'ala turun. Tetapi di sepertiga malam akhir itu kira-kira jam 1 sampai sebelum subuh yang kita nggak boleh tidur. Kenapa? Karena turunnya qadar tadi nggak tahu di menit keberapa, di jam keberapa, dan boleh jadi antar orang dengan orang lain berbeda. Maka apa yang dilakukan Rasul tadi? Ya lailahu, dihidupkan malam-malamnya. Jadi jangan tidur sama sekali. Kenapa tiap orang berbeda? Sekarang saya tanya Pak. Kita waktu Indonesia terbagi menjadi berapa? Timur, tengah, barat. Beda barat dengan timur berapa? 2 jam ya, 2 jam atau 3 jam? 2 jam lebih kurang. Mungkin kalau 2 jam masih masuk akal lah, bisa. Karena masih dalam kurun jam 1 sampai itu masih bisa. Tapi boleh jadi di sana sudah jam 6, kita baru jam 4. Boleh jadi turunnya di sini, di sana udah duluan. Maka jangan pakai logika, Ustadz, sepertiga malam akhir. Di sini malam, di Amerika masih siang. Jangan mikirin Amerika. Orang turun ke langit dunia, katanya Allah tiap hari bisa menyaksikan. Ngapain turun? Anda jangan pakai akal. Sudah yakini ini dalil Allah turun. Tentang kayak apa turunnya, jangan kamu bahas. Akal kita nggak mampu. Dan kita bukan untuk itu, tapi untuk meyakini, mengimani bahwa Allah turun, di mana Allah mengabulkan doa seorang hamba, permintaannya, permohonan ampunnya, semua diijabah. Jadi tugas kita adalah bersungguh-sungguh menghidupkan di akhir malam, di bulan-bulan yang di 10 akhir malam, di malam-malam yang ganjil. Wabil khusus jangan tinggalkan di 7 malam sisa. Berarti di 25, 27, 29, di antara 3 itu Rasul tidak menyebutkan yang mana. Tapi seluruh 3 itu bersungguh-sungguhlah. Dari jam 1 kira-kira sampai dengan jam insya Allah sebelum subuh. Di situ kapan turunnya? Wallahu a'lam. Insya Allah mulai malam 21 besok malam dini hari, saya akan mengadakan kajian. Saya dari masjid, tapi insya Allah disiarkan YouTube, Zoom langsung, juga Instagram, juga YouTube insya Allah secara langsung, selama 5 malam ganjil. Saya tadi sudah komunikasi, kalau dimulai 1:30, takutnya masih banyak yang baru bangun 1:30. Jadi saya undur ke jam 2.
sampai dengan jam 3:30. Tujuannya biar selesai kajian sampai menjelang subuh tidak terlalu lama. Sehingga setelah itu takutnya nanti pada ngantuk malah. Nanti jam 1:30 dimulai, jam 1:30 udah pada bangun. Kadang-kadang semangatnya, jangan jam 1 aja bangunnya. Bangun jam 1, siap-siap, 1:30 sudah siap. Sebelum mulai kajian, kita bisa baca Quran, kisah tahajud, dan seterusnya. Insya Allah nanti linknya saya bisa kirimkan, atau Bu Fatma mungkin dapat link dari Bu Erni ya Bu. Bisa disebar ke jamaah insya Allah. Jadi mulai kajian jam 2 tepat, sampai dengan jam 3:30. 1,5 jam full untuk kita kajian, supaya apa? Kita bisa menghidupkan malam-malam itu. Kita seperti ini kajian. Sebab kalau dengan kajian seperti ini, insya Allah kita rasa kantuknya akan hilang. Coba kalau sendiri di rumah, baca Quran, zikir, nanti diam, tiba-tiba ketiduran sekian menit. Pas lagi ketiduran, tiba-tiba turunnya malam qadar, kitanya lagi tidur gimana? Nanti malam qadarnya lari dari kita. Jadi mari kita sungguh-sungguh. Maka Rasul perintahkan ahya lailan. Tidak harus dengan iktikaf, tetapi yang mau iktikaf tentu lebih baik. Tapi sekali lagi, meraih malam qadar tidak harus dengan iktikaf, karena Rasul tidak perintahkan cara Rasul iktikaf. Sebab kalau memang benar-benar iktikaf itu subhanallah sulit, berat. Coba lihat di Bulughul Maram. Kalau Ibu lihat di PDF, nomor hadisnya 723. Kalau Ibu yang di luar biasa, hadisnya nomor 720. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, sunnahnya bagi orang yang beriktikaf adalah tidak menjenguk orang sakit, tidak menghadiri jenazah, tidak menyentuh wanita, dan tidak menggaulinya, serta tidak keluar dari masjid kecuali karena suatu keperluan yang mendesak. Dan tidak ada itikaf jika tidak berpuasa, serta tidak ada itikaf kecuali di masjid jami. Hadis riwayat Abu Dawud, dan untuk perawinya tidak ada masalah. Di sini Bapak Ibu jamaah sekalian, jelas sekali bahwasanya itikaf itu berat. Di masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah bukan itikaf namanya, tapi mencari malam qadar, menghidupkan malam-malamnya, tidak mengapa. As-sunnati, menurut sunnah al-mu'takifah, bagi orang-orang yang beriktikaf, di situ tidak boleh mengunjungi orang yang marid, yang sakit. Kemudian juga tidak boleh keluar melayat jenazah. Tidak boleh keluar dari masjid, tidak boleh meninggalkan masjid. Kecuali sesuatu kegiatan yang tidak mungkin bisa dilakukan di masjid. Coba di zaman Rasul, masjidnya Rasul, kira-kira tempat wudhunya, tempat buang air kecil, buang air besarnya, ada nggak di sampingnya masjid? Jauh ke sana jalan. Maka buang air besar, buang air kecil di zaman Rasul itu kemana? Keluar dari masjid jauh. Karena nggak ada MCK zaman itu. Keluar. Mungkin kalau kayak kita di kampung dulu ya di pelataran sungai dan seterusnya. Maka selain itu tidak boleh keluar. Berarti sepanjang 10 malam akhir di mana? Masjid. Tidak boleh meninggalkan. Bahkan ada orang sakit saja nggak boleh dilam. Ada orang meninggal nggak boleh ikut. Kalau Bapak Ibu lagi ada itikaf, tiba-tiba dengar ada saudara sakit, Bapak meninggalkan masjid, maka itikafnya gugur. Ustadz, gimana kalau itikafnya semalam-semalam, milih malam-malam tertentu? Boleh, secara bahasa itikaf. Tapi secara syar'i, iktikaf itu adalah dari 10 malam yang pertama. Dari 10 awal malam akhir di malam pertama. Kapan biasanya Rasul masuk? Coba dilihat hadisnya di kitab Bulughul Maram. Nomor hadis 720. Enggak, kalau yang di Bapak itu nomor hadisnya, nah yang biasa dipakai di sini 717. Kalau yang biasa di PDF 720, beda 3 nomor. Darinya Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ingin beritikaf, beliau salat fajar terlebih dahulu, kemudian masuk ke tempat itikafnya. Muttafaq alaih. Jadi cara itikaf itu begini Bapak Ibu. Besok hari keberapa?
20. Berarti nanti malamnya malam keberapa? Besok subuh hari ke-20 Rasul langsung masuk ke tempat i'tikaf. Dan tidak pulang kecuali sudah di akhir Ramadan. Begitu tanggal 1 Syawal sudah terbit, maka Rasul pulang. Selama 10 malam itu nggak pulang sama sekali. Nggak pulang sama sekali. Itulah i'tikaf yang benar secara syar'i. Tapi jika Bapak misalkan masih punya kegiatan, apalagi yang masih bekerja dan seterusnya, i'tikafnya milih. Saya malam 21 aja deh, dari rumah berangkat jam 12:30, menuju ke masjid, sampai subuh. Nggak ada masalah, silahkan. Secara bahasa i'tikaf bukan i'tikaf, namanya tetap i'tikaf, tapi bukan secara syar'i. Kalau i'tikaf secara syar'i adalah berdiam di masjid sejak malam pertama di 10 malam akhir Ramadan sampai 1 Ramadan, sampai habisnya Ramadan, maksudnya 1 Syawal. Tapi andai kata memilih seperti itu, tujuannya untuk bisa meraih malam qadar, tidak mengapa. Milihnya di malam-malam ganjil saja, bahkan dari maghrib saya nggak pulang sampai subuh, boleh. Yang penting selama di masjid, jangan WFM, work from masjid. Banyak Pak mau masjid Pak. Mindahin bantal, bawa laptop, siap-siap ngapain? Ini ada kerjaan kantor ini. Nggak boleh. Saya nggak pakai wifi-nya masjid. Bukan masalah wifi-nya masjid. Masjid dipakai bukan untuk itu. I'tikaf, tinggalkan semua urusan dunia. Hanya ibadah. Makanya luar biasa beratnya Pak. Artinya kalau orang mampu i'tikaf, tentu pahalanya lebih utama lagi. Tapi untuk meraih malam qadar, tidak harus melalui i'tikaf yang 10 malam akhir tadi. Boleh di malam-malam tertentu. Saya pilih saja di 25, 27, 29. Monggo silahkan. Yang terpenting ini dia tujuannya. Tujuannya adalah menggapai Lailatul Qadar. Karena ini sebuah malam yang sangat krusial. Bayangkan Bapak Ibu. Allah dan para malaikat turun dari langit ke-7. Di arsy-Nya Allah turun ke langit ke-6. Turun ke langit ke-5. Turun ke langit ke-4. Sampai ke langit dunia. Mengamini doa seorang hamba yang sedang munajat. Mendoakan seorang hamba yang sedang ibadah kepada Allah. Dan malaikat itu terus-terus mendoakan, mengaminkan, sampai tibanya waktu subuh. Berakhir sudah. Maka kegiatan mencari malam qadar jangan diputus dengan urusan duniawi. Tontonan TV segala macam, buka ini, enggak usah. Yang ada fokus ibadah, sholat, zikir, ibadah, dengan baca Quran, ya silakan. Intinya perbanyak ibadah. Dan yang lebih utama lagi, jika kita mampu melaksanakan tahajud. Bukhari nomor hadis 29. Bukhari 29. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melakukan sholat di malam qadar karena iman dan ikhlas, niscaya diampuni Allah dosanya yang telah lalu. Sebetulnya yang dimaksud hadis ini bukan hanya sholat. Coba lihat dalam bahasa hadisnya. Man yakum lailatal qadri. Barang siapa yang mendirikan malam qadar. Mendirikan malam qadar bisa juga kita ibadah dengan sholat, bisa dengan tadarus Al-Quran, bisa dengan berzikir, bisa dengan berdoa, bisa dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ibadah. Mencari ilmu agama, kajian, ta'lim, mendengarkan ceramah. Semuanya itu kita bisa lakukan di malam qadar. Andai kata kita melakukan itu dan bertepatan turunnya malam qadar, dan laksanakan itu imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan ikhlas, perhitungan yang benar, hanya mengharap pahala dan ridha Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Jadi begitu tanggal 1 Syawal, kita dosanya bersih, hilang total Bapak Ibu. Sampai Rasul mengatakan, kelak orang-orang yang meraih malam qadar, yang bersungguh-sungguh meraihnya, dan semoga meraihnya, roja'a ka yauma waladathu ummuhu.
selesainya bulan Ramadan, tanggal 1 Syawal masuk, maka orang itu seperti seakan-akan seperti bagaikan hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Jadi kayak bayi lagi, Pak. Bayi itu bersih atau kotor? Loh, Bapak Ibu nggak pernah lihat bayi kotor. Darahnya belepotan, ketubannya itu banyak putih-putih, kotor bayi itu. Kalau belum dibersihkan nggak bersih, kotor. Maksudnya bersih di sini bukan bersih tubuhnya, akidahnya, imannya, tauhidnya, dan sekarang nggak punya dosa sedikit pun. Semoga kita bisa meraihnya. Tapi tentu harus dengan ikhtiar, upaya yang sungguh-sungguh. Insya Allah, dengan kesungguhan kita, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Yang penting harus berikhtiar dan mensiasati dengan perhitungan. Supaya kita bisa tidak tidur dari mulai jam 1 terus sampai subuh. Gimana caranya kira-kira Bapak dan Ibu? Caranya gimana? Dari jam 1 jangan tidur sampai dengan subuh. Jangan jam 10, kemalaman nanti Pak. Barangkali nggak kuat. Dari jam 9, jam 8 boleh. Karena Anda tidak diwajibkan tarawih berjamaah awal malam. Kalau mau tarawih boleh, tapi segera tidur. Jam 9 maksimal tidur. Coba Bapak Ibu jam 9 sampai jam 4, sampai jam 1 tidur. Sudah dapat berapa jam? 4 jam, insya Allah cukup. Kayaknya kita nih yang umurnya udah di atas 50-60, nggak sampai 6 jam deh tidur. Boro-boro, kelamaan, malah pusing. Paling 3-4 jam kita tidur malam. Ya jam 1 kadang-kadang sampai jam 3, jam 4 lah paling maksimal kalau di luar malam qadar. Jam 4 bisa bangun? Bisa. Masih bisa sholat tahajud? Bisa. Minimal dapat 4 rakaat. Plus witir 3 rakaat. Kenapa? Karena subuhnya masih 40 menit lagi. Tapi khusus di malam qadar tidak ada tawar-menawar. Kecuali sejak akhir di malam, di sepertiga malam akhir. Jadi kira-kira jam 1 itu sudah masuk sepertiga malam akhir. Kalau toh pengen tidur, boleh tapi jangan banyak-banyak. Coba buka surat 51. Surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu berada di dalam taman-taman surga dan mata air surga. Apa yang Allah berikan di surga, Pak? Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka di surga menerima dan mengambil segala apa yang diberikan oleh Allah Rabb mereka. Jadi Bapak Ibu penghuni surga itu permintaannya nggak pernah ditolak. Apapun diberi. Tapi ingat, itu nanti di surga. Bagaimana di dunianya? Kata Allah di ayat berikutnya, di ayat ke-17-nya, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka yang ada di dalam surga itu, sebelum di surga, yaitu ketika masih di dunia, termasuk orang-orang yang berbuat baik. Apa kebaikannya Bapak Ibu di situ? Coba ujung ayat ke-17, apa kebaikannya? Kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Mereka itu dulu di dunia di waktu akhir malam sedikit sekali tidurnya. Jadi awal malam dari jam 8 sampai dengan jam 11 boleh tidur? Ya silakan aja, yang penting udah sholat isya. Tengah malam dari jam 11 kira-kira sampai jam 1 boleh tidur? Silakan, nggak ada masalah. Jam 1 sampai jam menjelang subuh boleh tidur? Boleh, tapi qalilan, sedikit saja. Kalau dikatakan sedikit, kira-kira berapa lama? Ya 1/4 jam, 10 menit lah. Udah, 1/4 buruan bangun. Paling mentok 1/2 bangun. Siap-siap. Sejak itu sampai menjelang subuh, jangan kita tertidur. Apa yang kita lakukan di situ? Ayat ke-18-nya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur, waktu-waktu akhir malam, menjelang waktu subuh, di situ banyak-banyak kita mohon ampun. Banyak-banyak kita beristighfar. Apa istighfar yang dicontohkan oleh Rasul? Di Bulughul Maram 724
Yang PDF 727. 724 di PDF-nya 727. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila aku mengetahui kapan malam Lailatul Qadar? Apa yang harus saya ucapkan?" Beliau bersabda, ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau cinta memaafkan, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat 5 imam, selain Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Tirmidzi. Ini hadis sahih riwayat Imam 5. Kecuali Abu Daud, berarti Ahmad, An-Nasai, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Ummul Mukminin Aisyah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, awa alimtu ayyi Lailatul Qadar." Bagaimana seandainya aku mengetahui malam itu adalah malam Qadar? Ma aku lufiha. Doa apa yang paling baik aku meminta pada malam itu? Cuman satu doanya Bapak Ibu. Selain itu terserah Anda. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau itu pemaaf. Engkau sangat suka untuk memaafkan. Dan Engkau begitu suka memaafkan orang yang meminta maaf. Fa'fu anni, maka maafkan aku. Selain memaafkan, Allah itu punya nama apa? Al-Ghafur, yang maha pengampun. Al-Ghaffar, yang maha mengampuni. Al-Afu, yang maha memaafkan. Yang paling baik itu yang mana kira-kira? At-Tawwab, yang maha menerima taubat. Mana? Yang afu atau yang ghafur, yang ghafar atau yang tawwab? Mana yang paling baik? Dari tawwab, daripada tawwab, ghafar, ghafur dengan afu. Kalau ghafur tadi artinya apa? Astagfirullah, ya Allah ampuni aku. Allahumma innaka afu fa'fu anni, ya Allah maafkan aku. Kira-kira lebih tinggi mana kedudukannya? Minta ampun kepada Allah dengan minta maaf kepada Allah. Minta ampun lebih tinggi. Kedudukannya lebih tinggi minta ampun. Kenapa? Mengakui kesalahan. Iya betul, minta maaf juga mengakui kesalahan. Bertobat juga mengakui kesalahan. Ya Allah ampuni aku. Ya Allah maafkan aku. Ya Allah terimalah tobatku. Mana yang paling baik? Dari 3 kalimat tadi. Minta ampun dengan astaghfirullah, dengan istighfar. Faghfirli, ampuni aku. Minta ampun dengan fa'fu anni, maafkan aku. Minta ampun dengan apa namanya? At-taubati, terima tobatku. Mana yang paling baik? Minta maaf atau minta ampun? Minta ampun. Kenapa minta ampun? Coba lihat. Malam Qadar adanya dalam 1 tahun di mana? Di Ramadan. Di Ramadan adanya di mana? 10 malam akhir. Di malam-malam keberapa? Malam ganjil. Malam ganjil yang paling krusial, yang paling memungkinkan di malam ganjil yang mana? 25, 27, 29. Adanya dari 3 itu di mana? Hanya Allah yang tahu, tapi yang jelas cuma 1 malam. Berarti malam itu tadi lebih baik dari 1000. Doa yang Rasul ajarkan kepada Isa, minta ampun atau minta maaf? Minta maaf. Allahumma innaka afu. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau tuh pemaaf. Tuhibbul afwa. Engkau sangat mencintai pemaafan. Orang yang minta maaf, Allah suka sekali. Dan Allah suka memaafkan. Fa'fu anni. Maafkan aku. Kenapa kau Rasul mengajarkan minta maaf? Bukan Allahumma innaka ghafurun. Yuhibbul ghafar. Faghfirli. Gak begitu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pengampun. Engkau sangat menyukai ampunan. Dan ampuni aku. Dan afu. Jadi afu sama ghafur tinggian mana kedudukannya? Afu, saudaraku sekalian. Ini bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Masa sama Allah minta maaf kayaknya nggak sopan banget deh. Minta maaf itu sama siapa? Saya punya salah sama manusia. Maafkan saya. Kalau saya minta maaf sama orang, ampuni saya. Ketinggian. Ini kan sekedar istilah bahasa. Benar apa enggak? Sekarang saya akan bicara coba.
Saya lagi baca hadis nih. Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah SAW berkata, kalau Ali bin Abi Thalib berkata boleh nggak? Boleh. Rasulullah berkata boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa, Pak? Rasul lebih tinggi. Jadi kalau Rasulullah apa? Berkata atau bersabda? Di dalam Al-Quran kata Rasulullah, Allah berkata. Boleh nggak? Saya ngomong Allah berkata, boleh nggak? Kok tidak boleh? Berfirman. Sekarang saya tanya, apa bedanya berkata, bersabda, dan berfirman? Enggak ada. Dalam Islam enggak ada kedudukan seperti itu. Qala sahabah. Qala Rasulullah. Qala Allahu Ta'ala. Apa bahasanya berkata bahasa Arabnya? Qala. Apa bahasa Arabnya bersabda? Qala. Apa bahasa Arabnya berfirman? Orang Arab mau Allah, mau Rasul, mau sahabat, mau kita ngomong qala. Benar nggak, Pak? Cuman terjemahan bahasa Indonesianya kalau saya ngomong Allah berkata dalam Quran, sopan ini Ustaz. Masa Allah berkata? Itu hanya hierarki terjemahan. Benar apa enggak? Maaf, orang Jawa nih. Saya anak, di samping saya bapak. Saya mau makan, qadarullah, bapak udah makan duluan. Saya makan, minta izin nggak saya? Kalau saya nggak minta izin, kurang ajar nggak ini anak? Nggak sopan kan? Padahal apakah wajib minta izin? Enggak, cuman sopan santun aja, adab saja. Saya makan, saya ngomong, Pak, mangan yuk. Saya orang Jawa nih, Pak. Makan bahasa Arabnya apa? Bahasa Jawanya apa? Pak, mangan yuk. Saya ditabuk nggak bapak saya? Kamu nggak sopan, tahu diri. Gimana saya ngomong sama bapak saya? Pak, monggo dahar. Tapi kalau jadi orang Sunda, dahar itu kasar. Dahar itu sesama. Kalau untuk orang tua, tuang. Jadi satu daerah dengan daerah lain beda, Pak. Sekarang orang Betawi, gimana ngomong sama bapaknya? B, makan B. Nggak ada masalah tuh. Makan aja lu duluan sono. Kenapa? Di bahasa Betawi nggak ada hierarki. Cuma di Jawa Tengah, Jawa Barat ada. Maka sesungguhnya kedudukan dalam bahasa Arab itu beda dengan bahasa Indonesia. Saya mengatakan Allah berkata dalam Al-Quran, nggak salah saya. Secara bahasa ya Pak ya. Cuman adab kita kurang sopan. Tapi orang Arab, qala Allah, ya qala Rasul, ya qala sahabah, ya qala fulan, ya qala, sama-sama qala bahasa Arabnya. Nah, khusus untuk afu dan ghafur, afu itu kedudukannya lebih tinggi. Maka jarang dalam Al-Quran Allah menyebut dengan afu. Kecuali kesalahan yang total, yang gede banget. Kesalahan yang luar biasa. Bukan kesalahan yang kecil-kecil. Contoh. Hijrah. Di saat sebelum penaklukan kota Mekah, hukumnya wajib. Apabila ada orang diperintah hijrah ke Mekah, ke Madinah dari Mekah, nggak mau hijrah, dosa dia. Dosanya bukan dosa kecil, dosa besar. Maka apa yang terjadi? Pada suatu ketika, Rasul mendapatkan kabar ada orang-orang beriman, orang Islam yang di kota Mekah nggak mau hijrah. Lalu di kota Mekah disakiti, didolimi, dibunuh orang kafir. Ketika mereka minta tolong untuk ditolong sebelum dibunuh, didolimi, disakiti, Rasul dilarang Allah membantu mereka. Karena mereka tidak mau berhijrah. Jadi orang meninggalkan hijrah itu dosa besar, besar sekali. Besar sekali, Pak. Karena saat itu masih perintah, maka nggak usah ditolong. Itu disediakan di surat 8, surat Al-Anfal ayat 72. Agak panjang, silakan ditulis saja, nanti silakan lihat. Lalu pada saat orang beriman itu mati di Mekah, dibunuh orang kafir, tapi yang mencabut nyawa siapa? Malaikat. Malaikat bertanya, coba lihat sekarang, surat 4 ayat 97. Surat 4 ayat 97. An-Nisa ayat 97.
Di sini malaikat bertanya kepada orang-orang yang dicabut nyawanya dalam keadaan dolim. Apa awal ayatnya? Saya agak hilaf di awal ayatnya, bunyinya gimana? Innalladzina tawaffahumul malaikatu dzalim anfusihim qalu. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat ketika mendolimi diri sendiri, yaitu disuruh hijrah ke Madinah, nggak mau hijrah, ditanya oleh malaikat, Fima kuntum, hai orang yang beriman, dalam bagaimana keadaanmu, kok bisa mati di Mekah? Kok bisa dibunuh orang kafir di Mekah? Apa jawaban mereka? Qalu, mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ardi. Kami ini orang-orang yang teraniaya di bumi Mekah. Kami beriman, kami Islam, tapi kami dibunuh di Mekah. Ingat, saat itu belum Fatu Mekah. Berarti masih ada kewajiban hijrah. Alasan itu diterima atau tidak? Malaikat berkata, qala alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas? Kamu bisa berhijrah dulu ke tempat yang lain. Belum mampu ke Madinah, tinggalin Mekah. Kenapa kamu tetap di Mekah? Alasannya macam-macam. Ada yang nggak mau hijrah, ada yang karena memang sudah tua, wanita, lagi lemah, hamil, anak kecil. Tapi ada yang terbunuh. Maka orang yang terbunuh di kota Mekah, padahal dia diwajibkan hijrah, nggak mau hijrah, tempatnya di mana Bapak Ibu? Faulaika ma'wahum jahannam. Mereka itu tempatnya di neraka jahannam. Dan wasaat masiro, seburuk-buruk tempat kembali. Coba Bapak Ibu, mereka masuk neraka tuh gara-gara apa? Satu, nggak mau hijrah. Berarti nggak mau hijrah itu kira-kira dosa besar atau dosa besar sekali? Tapi ada orang-orang yang bukan nggak mau hijrah, nggak mampu hijrah. Beda atau beda? Siapa mereka? Ayat ke-98-nya. Illal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan. Kecuali orang di antara kalangan laki-laki, perempuan, atau anak-anak kecil, yang apa dikatakan di sana? La yastati'un, yang mereka tidak punya kemampuan, tidak tahu jalan sabila untuk berjuang, atau dalam keadaan yang lemah. Orang tua lagi sakit, ibu hamil, menyusui, punya anak kecil, anak-anak kecil, tahu nggak jalan hijrah? Tidak tahu. Jadi orang-orang yang seperti ini kira-kira dimaafkan apa enggak oleh Allah? Dimaafkan atau diampuni? Dimaafkan atau diampuni? Dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Dosanya besar sekali, nggak cukup dengan ampunan. Apakah mereka pasti dimaafkan? Pasti atau insya Allah, Pak? Mudah-mudahan. Coba lihat ayat ke-99-nya. Pasti apa enggak? Faulaika asallah an ya'fuwa anhum. Mudah-mudahan, semoga Allah memaafkan mereka. Bukan ayyaghfiralahum, tapi ayya'fuwa anhum. Jadi Bapak Ibu, dosa-dosa besar kita di malam Qadar pengen gugur, kita mintanya dengan cara apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini kira-kira namanya tobat dosis tinggi, Pak. Obat paten kalau obat apa? Bukan generik, Pak. Karena ini adanya cuma di malam Qadar. Maka banyak-banyak afu, jangan faghfir. Boleh kita istighfar, boleh. Tapi yang dicontohkan Rasul tadi itu yang paling baik. Maka mereka mudah-mudahan, baru mudah-mudahan loh. Wa kanallahu ghafurun afwa. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Pemaaf Allah lebih tinggi. Kalau orang dapat ampunan Allah, maaf, boleh jadi diampuni dosanya,
tapi tulisan dosanya telah tetap tertulis. Nanti di padang mahsyar dibuka, kesalahannya tertulis dan terlihat. Kalau dimaafkan, kalau diampuni. Tapi kalau dimaafkan, semua catatan itu dihapus oleh Allah, dihilangkan oleh Allah, tidak tersisa total. Maka tadi dikatakan apa? Seperti bayi baru dilahirkan, catatannya nggak ada lagi. Bapak Ibu pengen yang mana? Yang catatannya masih nongol atau catatannya nggak ada? Di malam qadar ini jangan ditinggalkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak, nggak usah dihitung itu, udah ulangi banyak. Lalu berdoa, lalu meminta, lalu apapun, baca Quran, kita sholat tahajud, mendengarkan kajian. Yang penting hidupkan malam-malam itu. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Masih ada sisa waktu kira-kira setengah jam. Saya beri kesempatan, silakan. Pilih-pilih saja Bu, yang sepertinya sudah dikaji tadi, nggak usah ditanyakan Bu. Ibu pilih saja yang sudah terjawab dalam kajian, nggak perlu ditanyakan ulang. Silakan yang di sini dulu boleh. Boleh, silakan. Pertanyaan yang sudah masuk, Pak, ya. Dosa besar apa bisa diampuni di malam Lailatul Qadar? Sudah dijelaskan tadi, Ya. jelas asal kita aku meminta maaf. Kriteria apa buat orang yang kemungkinan besar untuk dapat Lailatul Qadar? Saya tidak bisa menjawab, serahkan sama Allah. Karena nggak penting kita mengetahui seperti apa orang yang meraih malam qadar. Yang penting kita usaha untuk meraih. Itu aja. Kayak apa nanti cirinya, nggak usah dibahas. Karena nggak utama, nggak penting. Itu tidak membawa akidah. Yang ada malah keraguan. Karena Allah tidak pernah memberitahu ciri-cirinya. Demikian Allah. Bolehkah doa Allahumma innaka afuwun itu dibaca di luar bulan Ramadan? Sesuatu yang diajarkan Rasul di bulan Ramadan tentu saja boleh dibaca di luar Ramadan. Tapi khusus di Ramadan ini dikhususkan. Banyak-banyak kita dan khususnya pula di malam qadar. Kan tadi Aisyah mintanya gimana? Ya Rasulullah, awa alimtu ayyi lailatul qadar ma aqulu fiha. Kalau aku mengetahui adanya malam qadar, doa apa yang paling pantas aku berdoa? Cuma satu tadi, nggak ada doa yang lain. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Berarti ini memang dikhususkan di malam qadar. Tapi bolehkah dibaca di malam yang lain? Boleh-boleh saja. Tapi kalau di malam yang lain tentu saja lebih baik yang sayyidul istighfar. Itu yang telah dicontohkan oleh Rasul. Demikian wallahu a'lam. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Kata Rasulullah SAW, kalau pertanyaannya susah dibaca ini apa? Malam Lailatul Qadar itu 7 hari di bulan Ramadan. Jadi bolehkah kita hanya melakukan ibadah sepertiga malam terakhir itu pada malam ganjil 25, 27, Sudah 29 dijelaskan saja? tadi boleh. Nggak ada masalah, silakan. Ini yang dari Zoom, Pak. Silakan. Bismillah, Pak Ustadz, waktu datangnya Lailatul Qadar adanya di sepertiga malam akhir. Bila dari maghrib kita sudah berusaha melakukan amalan-amalan terbaik, qadarullah pas tepat saat datang malam Qadar kita tertidur. Nah, apakah itu dapat keutamaan dari 1000 malam? Tadi sudah dijelaskan hadis Bukhari nomor 29. Jangan dari maghrib, jangan dari awal. Maghrib biasa saja ya berdoa, ya baca Quran, berbuka. Nanti sholat isya, nanti tarawih boleh. Tapi setelah itu Anda tidur istirahat. Yang paling utamanya justru dari jam 1 kira-kira, maksimal setengah 2 Anda harus sudah terjaga. Sampai menjelang subuh. Itu jangan sampai ketiduran. Jangan. Rasulullah berarti apa? Menghidupkan. Jangan sampai tertidur. Kalau ternyata tertidur ya wallahu alam, kalau Allah mau kasih ya silakan, Allah urusan Allah. Tapi dalil-dalilnya mengatakan jangan sampai tidur. Maka harus dengan
perhitungan yang tepat. Demikian wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Pak Ustaz, orang yang pada itu kan di sepertiga malam, yaitu antara jam 1 pagi hingga subuh. Itu tanggal 25, 27 dan 29 Ramadan. Apakah di kalender kita itu tanggal 16, 14, 20 paginya? Saya nggak begitu hafal tanggal kalender. Yang jelas tadi saya sebut besok malam Rabu dini hari, tolong catat Rabu dini hari, berarti tanggal 20 di tanggal nasional tanggal berapa tuh Rabu? Tanggal 12 ya. Tanggal 12 dini hari, tanggal 14 dini hari, 16 dini hari, 18 dini hari, dan 20 dini hari. Rabu, Jumat, Ahad, Selasa, Kamis. Dini hari semua di situ. Terus silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, kalau mau ikut menghidupkan Lailatul Qadar online, kajian dimulai jam 2 sampai 3.30. Lalu tahajudnya kapan? Apakah mulai jam 3.30 sampai subuh? Apakah cukup 8 rakaat? Bisa bangun jam 1. Setelah itu sholat dulu. Dapat. Setelah itu sholat dulu. Dapat. Kalau ternyata sholatnya baru dapat 4 rakaat, nanti selesai kajian jam 3:30, itu masih ada waktu 1 jam 10 menit. Anda bisa lagi sholat. Silakan. Kemudian Anda bisa baca Quran, bisa zikir. Sisa waktu kira-kira 1/4 jam, sahur. Menjelang subuh. Ustadz, lagi makan sahur. Makan sahur kan ibadah. Sahur diperintah apa enggak? Perintah. Berarti kita sedang makan sahur, ibadah bukan? Ibadah. Asal di saat makan sahur jangan ketawa-tawa, ngobrol ngalur ngidul yang nggak tahu. Jangan. Makan sahur stop. Biasanya kalau lagi di masjid makan sahur, iya bercanda, habis makan ngomong ini dulu sambil, nah itu yang tidak benar. Sudah makan seadanya, semampu kita biasa makan, bismillah saat itu. Tinggalkan semua obrolan, kalau kita batal segera wudhu lagi, kita langsung tafakur lagi. Cari tempat yang betul-betul di situ kita bisa khusyuk, lalu silakan. Mau sholat lagi silakan jika masih ada waktu. Tapi di akhir malam menjelang subuh itu yang terbaik, banyak mohon ampun. Tadi, Allahumma innaka afuwunya diperbanyak. Demikian, wallahu a'lam. Ya. Ini ada yang senada Pak pertanyaannya, jadi saya jadikan satu. Silakan. Bismillah Pak Ustadz, kalau kita tidak sholat tarawih tapi hanya sholat tahajud, hukumnya apa? Kalau kita sholat tarawihnya dengan witir berarti sholat tahajudnya paling tidak 8 rakaat ya. Kalau hanya untuk 4 rakaat bagaimana? Terus ini yang kedua Pak, Ustadz di 10 malam terakhir, di malam genapnya, apakah tetap melakukan ibadah seperti di malam-malam ganjil? Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, sholat tarawih berjamaah itu sesungguhnya pernah terjadi dilakukan di zaman Rasul, tapi Rasul itu melakukannya tengah malam. Akhir tengah malam memasuki sepertiga malam akhir di situ. Hanya sekarang ini tentu kalau semua melakukannya jamaah akhir malam berat semuanya, pasti berat. Makanya tidak mengapa awal, tapi khusus di malam Qadar, saya ingin sholatnya di akhir malam. Bagus. Apalagi para wanita, kan nggak ada kewajiban sholat jamaah ke masjid. Bagaimana bapak-bapak? Nggak ada masalah, karena tidak ada kewajiban taraweh, hanya punya keutamaan taraweh berjamaah bersama imam. Yang sholat taraweh berjamaah bersama imam, sampai selesai, memiliki nilai seperti sholat sepanjang malam. Berarti Anda nggak dapat itu, nggak ada masalah. Kita kan nggak ngejar pahala. Jadi tinggalkan tarawehnya, Anda sholat isya sendiri, supaya bisa maksimal. Setelah sholat isya pulang ke rumah, 8:30 bisa tidur, bangun jam 1. Insya Allah lebih seger lagi. Yang paling krusialnya di sepertiga malam akhir. Jadi disitulah kita sholat. Ahya lailahu, hidupkan malam-malam Anda. Kemudian, Ustadz, bagaimana di malam-malam genapnya? Apakah kita boleh ibadah seperti malam-malam ganjilnya tadi? Boleh, tapi Anda mampu apa enggak? Kita berhitung di sini, makanya imanan wahtisaban. Kalau Anda mampu semuanya, tapi maaf, di malam-malam genap kan tidak ada malam Qadar.
Jadi kalau toh kita sungguh-sungguh di malam genap, boleh, tapi nggak usah dari jam 1 Ibu, jam 2 misalkan bangun. Setengah 3 masih ada tahajud, waktunya cukup lapang. Silahkan. Jadi di sini kita butuh perhitungan. Maka tadi dalilnya, imanan wahtisaban. Coba Ibu, tolong buka kembali tadi, yang Bukhari nomor 29. Terjemahannya memang dengan iman dan dengan ikhlas mengharapkan pahala. Coba, betul nggak? Ya, dibaca Pak. Boleh dibaca. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melakukan sholat di malam qadar karena iman dan ikhlas, niscaya diampuni Allah dosanya yang telah Apa lalu. bahasa Arabnya ikhlas? Khalis, ikhlas. Harusnya kalau ikhlas terjemahannya bahasa Arabnya begini. Man yakum lailatal qadri imanan wa apa? Wa khalisan. Iman dan ikhlas. Tapi di situ apa? Imanan wahtisaban. Penuh perhitungan. Hisab itu artinya apa sih Bapak Ibu? Hitung, berhitung. Ihtisaban harus dengan perhitungan. Wahtisaban benar-benar dengan perhitungan. Kita tahu tadi, makanya dipelajari kapan malam qadar adanya, di hari keberapa, di malam itu, di waktu kapan. Kan sudah pakai perhitungan semua kan? Oh ternyata di 10 malam yang akhir, di malam ganjil, dikerucutkan di 7 yang sisa, di 3 malam ganjil yang akhir, di sepertiga malam akhir. Itu perhitungannya kita harus mantap. Supaya di sepertiga malam akhir, kita nggak ketiduran. Apalagi tidur, jangan. Ketiduran aja jangan. Jadi betul-betul dengan perintah. Maka di malam-malam genapnya Anda tidak perlu seserius yang malam 21 dan seterusnya. Cukup jam 2, jam setengah 3 bangun, masih bisa tahajud. Coba jam 3 aja bangun. Subuh jam berapa? 4:40 lebih kurang. Masih 1 jam 40 menit. Cukup atau cukup sekali? Cukup sekali. Jam 3 bangun, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 4 kali witir 3. Paling kalau mau tartil 45 menit. Kalau mau lebih tartil lagi 1 jam, masih sisa waktu. Dan pertanyaan tadi, berarti kita harus 8 rakaat. Iya, kalau kurang dari itu ya nggak ada masalah. Tapi tentu saja kalau pengen mengikuti minimalnya Rasul 11. Demikian wallahu a'lam. Kalau witir sudah, jangan witir lagi. Itu aja. Iya sudah 8 aja. Mau 4 aja juga boleh. Yang penting di sini penuh dengan keikhlasan dan perhitungan. Jangan ngejar target rakaat sekian, nggak usah. Kenapa? Nilai di sisi Allah bukan berapa rakaat Anda lakukan, tapi bagaimana terbaik Anda bisa lakukan. Intinya kalau sudah witir, la witron fil lail. Itu di hadis Bulughul Maram nomor 407. La witron fil lail. Di PDF-nya nomor 409. Tidak ada witir 2 kali dalam 1 malam. Jadi kalau sudah witir, sudah tahajud saja. Mau 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, silakan. Berikutnya. Bila kita berdoa di malam-malam Lailatul Qadar, tapi ternyata doa kita belum terkabul. Apakah artinya kita belum termasuk yang mendapatkan Lailatul Qadar? Dari mana Anda tahu tidak terkabul? Karena menurut kita yang namanya terkabul itu yang saya minta harus dapat. Itu kekeliruan besar. Kekeliruan besar, Bapak Ibu. Doa itu bukan supaya dikabulkan. Doa itu ibadah. Jadi kita berdoa itu kita sedang apa? Makanya disuruh kan tadi. Mayyad'uni astajibu lahu wa may yas'aluni fa'u'tiyahu wa may yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Jadi doa itu ibadah, bahkan intisarinya ibadah itu adalah doa. Lihat di Bulughul Maram 1576 dan 77 yang di PDF nomor hadis 1594 dan 95. Di situ diceritakan dari Nu'man bin Bashir. Doa itu apa di situ disebut? Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah.
Doa itu ibadah. Di hadis berikutnya apa? Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Maaf Pak Gunawan, biasanya kalau di Bulughun Maram Pak Gunawan naik lagi satu karena beda lagi. Jadi ini doa itu sumsumnya ibadah, otaknya ibadah. Jadi ada orang ibadah nggak pakai doa? Jadikan doa itu ibadah, bukan supaya dikabulkan. Kita pengen dikabulkan, iya. Tetapi urusan pengabulan, urusan Allah. Maka Allah perintah, siapa yang nggak berdoa itu termasuk sombong. Termasuk nggak mau ibadah. Surat 40 ayat 60. Surat 40 ayat 60. Kalau ada orang ngomong, saya mau doa malu saya. Belum doa aja saya dikabulkan semuanya saya mau doa malu. Sombong sekali orang seperti ini. Nabi berdoa nggak pernah berhenti. Terus berdoa. Abu Bakar konglomerat doanya terus. Jadi jangan sampai kita tidak berdoa. Coba lihat ayat itu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah Rabbmu berfirman. Qala. Kan berfirman. Kan qala kan. Terjemahnya berfirman. Allah Rabbmu berkata. Qala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku ijabah. Aku perkenankan doamu. Jadi Allah janji, setiap yang berdoa diperkenankan. Innalladzina yastakbirun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyombongkan diri an ibadati, dari ibadah kepadaku, menyembahku. Yang dimaksud ibadah di sini tadi ad-du'a. Tidak berdoa. Maka orang yang nggak berdoa apa ancamannya? Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah masukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, saya belum dikabulkan doanya. Jangan pernah Anda bicara demikian. Nggak boleh. Sebab kalau Anda ngomong saya belum dikabulkan, berarti saya nggak dapat malam qadar, Anda suuzon sama Allah. Kita nggak pernah bisa tahu. Allah itu cara mengabulkan doa bukan menurut keinginan. Bedanya kalau kita gimana kalau doa? Saya doa sekarang. Begitu kan? Coba lihat. Ibu 2355 Sahih Muslim. 2003 seantara paling belakang 2000 hampir habis 2300, kalau nggak 5554. Di situ subtemanya adalah syarat doa dikabulkan. Berapa? 355 atau 54? Silakan dibaca. Dari Abu Hurairah al-Anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah senantiasa memperkenankan doa seorang hamba selama doa itu tidak mengandung dosa atau memutus silaturahmi dan selama tidak meminta cepat-cepat diperkenankan. Lalu beliau ditanya orang, apa maksudnya minta cepat-cepat? Jawab beliau, umpamanya seorang berkata dalam doanya, aku telah mendoa, tetapi aku belum melihat doaku diperkenankan. Lalu dia putus asa dan berhenti berdoa. Coba perhatikan doa ini. Rasulullah bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi itsmi. Allah pasti akan pasti akan mengabulkan doa hamba selama hamba itu tidak berdoa mengandung dosa. Dan juga faqati'ur rahim, tidak berdoa memutus silaturahim. Ya Allah, aku berdoa, aku nggak pengen ketemu dia lagi. Sebel lihat mukanya, ya Allah. Dosa Anda kalau begitu. Nggak boleh. Pokoknya doa yang mengandung dosa, memutus silaturahim, itu haram, tidak boleh. Malam yasta'jil, dan selama tidak minta segera dikabulkan. Kalau kita itu kan kalau doa pasti pengennya segera kan, cash. Sekarang doa sekarang. Kalau nggak dikabulkan kayaknya Allah payah nih nggak mengabulkan. Bahkan dosa apa saya Allah, kok doa saya nggak dikabulkan? Nah, dosa apa lagi? Kan kebangetan orang yang seperti ini.
Jadi selama tidak dikabulkan, apa sih yang dimaksud cepat-cepat dikabulkan? Seseorang berdoa, lalu belum diijabah, lalu dia putus asa. Percuma, gak usah doa lah, gak dikabulkan juga. Berarti suuzon kepada ibu. Pengabulan doa itu ada 3 cara. 1, apa yang diminta di dunia, Allah kasih di dunia. Cuman kapan dikasihnya, itu urusan Allah. 2, Allah tidak kasih dalam bentuk yang diminta, tapi Allah ganti dari sisi yang lain. Contoh, ibu minta rizki, banyak duit, supaya bisa sekolah, anaknya mau bayarnya 500 juta kedokteran, duitnya cuma 100 juta. Ya Allah, rizki 400 juta biar anak saya masuk kedokteran. Nggak dapat rizki 400 juta, nggak bisa masuk kedokteran. Ternyata anaknya masuk ke teknik, ternyata lebih sukses di teknik. Itu cara Allah mengabulkan. Anda minta supaya senang, supaya nikmat. Ternyata nggak dikasih nikmat materi, tapi Anda dikasih sehat. Itu nikmat, itu pengabulan. Jadi diminta A, pengabulan Allah boleh jadi B, C, D, E, F, sampai Z. Jadi dikabulkan dalam bentuk yang lain. Yang ketiga, Allah nggak kasih dalam bentuk yang lain. Allah nggak kasih di dunia, Allah tunda. Disimpan Allah supaya nanti diberikan secara total keseluruhan di surga. Pilih yang mana Bapak Ibu? Yang pertama, yang kedua, atau ketiga? Tiga-tiganya. Ya boleh saja, tapi jangan ngambek jika belum dapat. Jadi pertanyaan tadi, Ustadz, apakah saya dapat Lailatul Qadar? Saya berdoa kok nggak dikabulkan. Lah wong Lailatul Qadar aja belum. Kok ngomong doa saya belum dikabulkan? Jadi janganlah Ibu, janganlah kita bertanya. Ingat pesan Rasul, coba dibuka. 2451. Tolong wasiat Rasul ini camkan baik-baik. Dan ini Rasulullah di Muslim 2451. Rasul berwasiat ini 3 hari sebelum wafat. Jadi tolong wasiat ini kita camkan baik-baik. 3 hari sebelum wafat. Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu katanya, 3 hari sebelum Rasulullah SAW wafat, beliau bersabda, janganlah kamu mati melainkan baik sangka terhadap Allah Azza wa Jalla. Ini dia. Jangan buruk sangka. Jangan pernah berkata, ya Allah, kenapa dosa saya belum dikabul? Dosa Anda ngomong begitu. Ya Allah, berarti saya nggak dapat ini dong karena ini. Dosa Anda ngomong begitu. Tugas kita meminta, berdoa. Ingat jaminan Allah tadi. Diijabah, diberikan, diampuni. Orang sakit pasti doanya minta sembuh kan? Boleh jadi belum dikasih sembuh oleh Allah, tapi nanti ada nikmat yang lain. Kesabarannya nambah, tawakalnya nambah, akidahnya nambah, justru ibadahnya bisa lebih tekun, lebih baik. Nah, itulah cara pengabulan. Memang hawa nafsu manusia kalau minta tuh pengennya cash, kayak anak kecil kan gitu Bu. Dulu kita pernah kecil kan Bapak Ibu? Coba kita minta sama orang tua kita gimana? Minta nanti sekarang, ya kan begitu. Kalau nggak dikasih sekarang tuh ngambek. Kita kadang seperti anak kecil di hadapan Allah. Janganlah, mari jangan suuzon. Rasul bersabda di sini, berpesan berwasiat. Salasa ayyam qabla mautihi. 3 hari sebelum Rasulullah wafat, beliau berwasiat. La tamutanna ahadukum illa yuhsinu dzan billahi azza wajal. Jangan sampai kamu mati dalam berburuk sangka, tapi harus dalam berbaik sangka. Kalau toh saya belum dapat sekarang, pasti akan diberikan nanti. Kalau toh belum dapat di dunia, pasti akan dapat nikmatnya di surga. Bukankah surga itu tak terhingga? Wallahu a'lam. Mungkin masih ada lagi? Sampai saya stop Ibu, silakan. Alhamdulillah. Ya, karena masih banyak pertanyaan. Apakah perempuan diperbolehkan iktikaf di masjid? Saya izin suami dibolehkan iktikaf di masjid. Kalau yang iktikaf di rumah, bisakah dapat Lailatul Qadar? Yang pertanyaan kedua sudah dijawab tadi ya.
Iktikaf bukan di rumah tapi di masjid. Tapi bisakah dapat Lailatul Qadar di rumah? Bisa. Bisa. Tapi saya nggak diizinkan. Tadi di hadis nomor saya belum bacakan ya. 1143 coba Sahih Muslim. 1143. Oh, sudah dibaca tadi kan? Yang Rasul iktikaf, kemudian isi-isi Rasul minta dibuatkan? Belum. Oh, baik-baik. Silakan dibaca. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, apabila telah masuk 10 yang akhir bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih giat beribadat malam-malamnya. Beliau membangunkan keluarganya. Tadi 143-nya sudah. Kalau Ya. gitu nomor 142-nya yang sebelumnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak beriktikaf pada ke-10 yang akhir bulan Ramadan, beliau salat subuh lebih dahulu. Sesudah itu barulah beliau masuk ke tempatnya itikaf, yaitu sebuah bilik kecil yang dibuatkan khusus untuknya. Beliau bermaksud hendak itikaf selama 10 hari yang akhir bulan Ramadan. Tetapi Zainab minta dibuatkan pula bilik kecil untuknya. Begitu pula para istri beliau yang lain, maka dibuatkan semuanya. Ketika Rasulullah SAW salat subuh, dilihatnya banyak bilik-bilik kecil berjejer, lalu beliau bersabda, kebajikan macam manakah yang kalian inginkan? Lalu beliau perintahkan supaya bilik-bilik itu dibongkar semuanya. Sedangkan beliau mengurungkan itikafnya pada Ramadan itu dan menggantinya dengan itikaf pada 10 awal bulan Syawal. Coba lihat. Ada nggak isi Rasul itikaf? Marah Rasulullah. Dibongkar semuanya. Sampai bentuk protesnya Rasul. Rasul nggak itikaf di malam itu. Maksudnya di 10 malam akhir itu. Diganti 10 Syawal. Begitu selesai Ramadan, tanggal 1 Syawal, Rasul itikaf. Nggak ada yang mungkin itikaf ikut-ikutan kan? Karena itu Syawal. Rasul menggantikan itu untuk itikaf beliau yang nggak pernah ditinggalkan. Berarti Rasul protes. Hei wanita, ngapain kamu itikaf ke masjid? Kebajikan macam apa? Tapi bolehkah wanita itikaf ke masjid? Boleh kalau ditanya. Tapi adakah sunnahnya? Tidak ada. Kalau toh mau itikaf ke masjid, ada syarat. Coba ibu lihat hadis yang berikutnya. Yang sebelumnya, maaf, 141-nya. Kalau di 140-nya, 1140, Rasul iktikaf setiap 10 hari akhir Ramadan. Sepanjang hidupnya, sampai wafat. Bagaimana ketika Rasul sudah wafat? Ibu silakan, 141-nya. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beritikaf pada tiap-tiap 10 yang akhir bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian para istri beliau meneruskan itikaf seperti itu sesudah beliau wafat. Jadi bolehkah wanita itikaf di masjid? Satu syaratnya, jika masih punya suami minta izin. Tadi suami nggak mengizinkan, jangan maksa. Anda punya kewajiban di rumah. Dua, kalau wanita itu sudah tidak punya tanggung jawab lagi di rumah. Seorang wanita yang sudah janda, atau yang memang suaminya lagi tugas di luar, atau suami pun itikaf di masjid, nggak ada siapa-siapa di rumah, silakan itikaf. Tapi pada prinsipnya tidak ada kebaikan wanita itikaf di masjid. Tapi bolehkah itikaf di masjid? Sama seperti sholat. Bolehkah wanita sholat di masjid berjamaah, sholat fardu? Boleh. Tapi mana yang terbaik bagi wanita? Di rumahnya. Jadi wahai para wanita, sebaik-baik Anda di rumahnya. Tapi mau ke masjid taraweh, boleh. Asal tadi minta izin, tidak berhias, tidak pakai wangi-wangian, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Mungkin satu pertanyaan lagi, saya beri kesempatan yang di... Oh ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apa saja ciri-ciri dan tanda-tanda terjadinya malam Lailatul Qadar? Ibu lagi-lagi nggak perlu ditanyalah. Wahai penanya yang dari Zoom, nggak usah ditanya. Nggak disuruh nyari ciri-cirinya. Yang disuruh itu Anda ibadah dengan giat, dengan tekun. Ngapain pas malam Qadar nggak ya ciri-cirinya? Udah bisa. Sibuk liatin ke atas nggak tahu, nanti lewat malam Qadar. Jadi
nggak penting yang seperti itu. Tentang ciri dapat malam qadar, cirinya malam qadar seperti apa, itu nggak perlu dan tidak ada satupun hadis yang mencirikan itu. Kalau toh ada cuma nyanyian yang dinyanyikan oleh grup nyanyi yang namanya Bimbo, yang diktabat oleh Taufik Ismail ya kalau nggak salah penyanyinya kan. Malam qadar itu anginnya sepoi-sepoi, sunyi, cuacanya terang, bintangnya terang, redup-redup, adem, tidak panas, tidak dingin. Kok ngatur? Allah ya. Nggak ada, kecuali ada dalil, monggo silakan. Tapi nggak pernah disebut dalil. Tadi di hadis nomor 1139, malam itu malamnya hujan, maka tanah basah, Rasul kelihatan bekas tanda sujud di keningnya. Jadi itu bukan tanda malam qadar, itu berita Rasul di malam ke-21 ketika memberitahu adanya malam qadar. Bukan ciri malam qadar itu. Keliru kalau mengatakan itu ciri. Demikian, saya rasa cukup yang di Zoom maupun di sini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti kondisi di Indonesia ini, terkadang awal Ramadan atau awal berbeda. Kalau awal Ramadannya sama, maka untuk menentukan malam-malam ganjil Sama, tidak ada perbedaan. Nah, yang repot ini kalau Beda. beda. Yang saya untuk saya ya, yang saya jalani itu mana yang saya yakini awal Ramadan. Dan itu ya untuk menentukan malam ganjil. Bagaimana? Kita sudah pernah membahas tentang menentukan awal Ramadan detail. Bapak waktu itu hadir, saya ingat. Betul nggak? Mana yang paling tepat menentukan awal Ramadan? Sunnah Rasul. Lihat hilal. Siapa yang benar melihat hilal? Pemerintah kita insya Allah dalam hal ini sesuai sunnah. Yakini. Sebab menghitung itu nggak pernah ada dalil menghitung. Cuman memang mereka meyakini menghitung, ya silakan. Dalam menentukan hilal nggak boleh organisasi, nggak boleh partai, nggak boleh siapapun. Satu, amir. Itu yang paling punya hak. Cuman di negara kita kan punya kebebasan. Coba ada nggak di negara lain yang organisasi boleh menentukan? Nggak ada, Pak. Malaysia sekalipun. Nggak ada, Pak. Apalagi Arab Saudi, negara-negara nggak ada. Yang berhak menentukan itu amir. Pemimpin. Yang melihat hilal silahkan siapa saja. Tapi yang menentukan sudah masuk atau belum, pemimpin. Maka Bapak yakini yang mana? Sudah kita bahas secara detail itu kalau nggak salah sampai dengan banyak macam-macam lah. Intinya Ramadan itu ditentukan dengan melihat bulan, bukan menghitung. Bukan menghitung sekali lagi, melihat. Maka pemerintah sudah tepat karena melihat. Meskipun yang lihat cuma satu, kalau dulu nggak begitu, demokrasi, suara terbanyak. Sekarang satu orang lihat, disumpah, dan telah berani disumpah. Dengan disumpah oleh yang berkompeten, pemerintah meyakini sumpahnya itu, langsung diumumkan hilal sudah nongol. Langsung Ramadan. Dan kita nggak usah pusing, Pak. Misal, Bapak meyakini Ramadan tanggal 1-nya besok. Organisasi meyakini ini 1 Ramadan. Sudah keyakinan kita. Betul yang Bapak katakan. Duh, ntar dia ganjil, kita genap. Kita ganjil, dia genap. Kapan turunnya? Sudah saya katakan, tiap orang berbeda-beda. Jadi kita nggak perlu memikirkan pendapat yang berbeda dengan kita. Kembalikan kepada keyakinan kita. Tak mayaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang ragu, menuju kepada yang Anda tidak ragu. Yakini, bismillah jalan. Mau berbeda dengan orang itu, silahkan. Jangankan tetangga kita berbeda, Pak. Saya di sini dengan Arab Saudi, beda berapa jam? 4. Di sini jam 1, di Arab jam 9. Di sini masuk subuh, di Arab baru setengah 1. Berarti di sini udah lewat, di Arab belum. Kalau kita mikir ke sana gimana? Kapan ya malam qadar? Nggak begitu cara berpikirnya. Yang jelas Allah telah tetapkan di sepertiga malam yang akhir, di malam-malam yang ganjil, di malam sisa yang 3 ganjil, 25, 27, 29. Anda yakini itu di situ Anda. Ada orang lain meyakini berbeda harinya, karena berbeda penentuan Ramadannya. Jangan kita ikut mereka. Demikian Pak, insya Allah kita jadi tenang. Terakhir, satu pertanyaan lagi. Waalaikumsalam.
banyaknya orang salah paham kayak yang orang Indonesia itu sungai itu kan dari makan, jadi mereka berbondong-bondong ke masjid. Ini sebenarnya sunah apa ya? Jangan tidak katanya biasanya apa adalah sunah muakkad, artinya Rasul tidak sampai menentukan kepada muakkad. Kalau muakkad itu seperti wajib. Tadi di ujung hadis 1139 apa? Faman ya'takif falya'takif. Barang siapa yang mau beriktikaf, hendaklah beriktikaf. Dari susunan kalimatnya, barang siapa yang mau beriktikaf, hendaklah beriktikaf. Falya'takafan nas, maka sahabat ikut iktikaf. Sunnahnya berbeda dengan sunnahnya sholat tahajud. Sunnahnya berbeda dengan sunnahnya saum, ayyamul bait. Berbeda dengan sunnahnya sholat qobliyah ba'diyah. Itu muakkad yang nggak boleh ditinggalkan. Tapi yang namanya i'tikaf, Anda mampu bagus silahkan. Tapi jangan membebankan. Contoh Pak, sampai izin dari kantor padahal dia wajib kantor, sehingga apa? Kondisi terjadi tidak baik. Nah, madorotnya lebih banyak. La dororo wa la diror. Maka dalam i'tikaf ini telah sepakat ulama, tidak ada paksaan, tidak ada keharusan, tidak ada muakkad. Tapi siapa yang mau beriktikaflah. Apakah di Masjidil Haram banyak orang i'tikaf? Enggak juga. Apakah orang-orang Arab pada i'tikaf di masjid? Enggak juga. Mereka mencarinya apa? Di malam-malamnya, dan mau ganjil mau genap mereka cuman memang lebih serius di malam-malam ganjilnya. Tapi mau i'tikaf boleh nggak? Boleh, tapi syarat i'tikaf tadi Bapak luar biasa. 10 malam akhir nggak boleh keluar masjid, ngunjungin saudara yang sakit aja nggak boleh, bapaknya meninggal. Jangan ditengok, jangan diikutin. Kebangetan amat, ya sudah batalkan i'tikafnya. Karena syaratnya begitu berat. Makanya siapa yang mampu, yang mau, tentu is the best, luar biasa. Demikian. Jadi yang tidak mampu, dan nggak perlu kita memaksa, dan jangan saling mengolok-olok. Jangan merasa, gue itu i'tikaf tiap tahun, kayaknya paling top. Nggak juga, nanti jadi sombong. Sudahlah, mau i'tikaf boleh, mau nggak boleh, Rasul sendiri tidak memerintahkan. Cuman memberikan apa tadi? Tawaran. Faman ya'takif, barang siapa yang mau beriktikaf, falyatakafa, maka silakan mari beriktikaf. Maka sebagian orang beriktikaf. Tadi saya katakan, masjidnya Nabi itu kapasitasnya sekitar 400 orang. Sahabat Rasul di Madinah ketika itu ribuan, yang laki-laki loh. Belum lagi sekitar, mampu nggak menampung? Tidak. Apa Rasul kemudian, ayo tetap dipaksa? Tidak. Silahkan. Di sini jangan merasa paling baik dengan i'tikaf, jangan mencela yang i'tikaf, jangan merasa bangga yang i'tikaf. Yang penting tujuan kita itu adalah mencari malam qadar. Hidupkan malam-malamnya. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian, sepertinya kita cukupkan. Qadarullah, saya masih punya dua jadwal lagi. Satu jadwal pada asar jam 4, saya harus ke arah selatan sana, dan satu jadwal nanti malam saya tarawih. Mudah-mudahan apa yang sama-sama kita uraikan bermanfaat untuk kita semua. Yang baik dan benar tentu dari Allah dan Rasulnya. Yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Bapak Ibu kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.